Suara Sidoarjo. Sahabat, dengan jumlah penduduk lebih dari 2 juta jiwa, produksi sampah di Kabupaten Sidoarjo mencapai 1.216 ton per hari. Dari jumlah tersebut, 250 ton diangkut ke TPA Jabon dan 335 ton diolah di 86 TPST, tempat pengolahan sampah terpadu, dan TPS 3R, tempat pengelolaan sampah, reuse, reduce, dan recycle. Meski sudah berusaha maksimal, masih ada sekitar 450 ton sampah per hari yang tidak terkelola dengan baik. Sampah yang tidak tertangani tersebut oleh masyarakat dibuang di pinggir jalan dan sungai. Insinyur Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, di kantornya Rabu kemarin berharap penanganan sampah ke depan akan jauh lebih baik dengan cara dilakukan evaluasi kinerja terhadap TPST dan TPS 3R. Ya, jadi memang salah satu problem yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah dengan Kabupaten Sidoarjo yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Ini salah satu hal yang mengakibatkan atau yang berdampak pada kita memang produksi sampah. Jadi seandainya diasumsikan setiap orang ini setiap hari menghasilkan 0,5 kilogram sampah, ini kalau dengan jumlah penduduk yang 2.250 orang, itu berarti setiap hari sekitar 1.215 ton per hari. Terus terang memang kami sendiri sudah berupaya semaksimal mungkin dalam pengelolaan sampah ini. Mulai dari TPS, kita sudah membangun cukup banyak TPS, kemudian TPST, kemudian TPS 3R. Kalau se-Kabupaten Sidoarjo memang totalnya sekitar 86 lokasi, dan dari semua sampah itu dikirim ke TPA. TPA kami yang sekarang ini dengan sistem kontrol landfill memang setiap hari menampung sampah dari seluruh Kabupaten Sidoarjo sekitar 460 ton per hari. Namun demikian dari semua itu juga masih ada hal yang belum bisa tertangani. Jadi ada daerah-daerah yang mungkin masih potensi terjadinya sampah-sampah yang tidak semestinya, dibuang yang tidak semestinya masih cukup besar. Kalau kami hitung memang sekitar 450-an ton sehari yang selama ini tidak terkelola dengan baik, sehingga mungkin banyak dibuang di jalan, di saluran. Tapi kami terus berupaya, jadi artinya pada saat masyarakat melaporkan ada sampah liar di tempat tertentu, kami tindak lanjuti. Kemudian ada di sungai, dengan Dinas PU kami juga berusaha bekerjasama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, namun demikian memang tidak hanya seperti ini penyelesaiannya. Ke depan kami akan berusaha meningkatkan layanan. Salah satu upaya yang kami lakukan, kami saat ini sedang melakukan evaluasi dari TPS kami yang ada ini, TPST, TPS 3R, dan TPS sendiri, itu sedang kami evaluasi kinerjanya. Ke depan kami berharap kinerja mereka akan meningkat. Kalau selama ini di TPST sampah diolah, tapi juga belum tuntas 100%. Kami akan berusaha ke depan supaya di TPST ini bisa tuntas, sehingga tidak harus dikirim ke TPA. Kemudian masyarakat pun kami juga terus meningkatkan layanannya. Sehingga ke depan kami berharap yang selama ini ada pembuangan sampah di jalan, di sungai, itu bisa kami kurangi. Ke depan memang kami berharap Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bukan sebagai operator. Kami berharap Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini sebagai regulator. Kami akan banyak bekerjasama dengan pihak pelaku usaha. Misalkan di TPST, kami berusaha di TPST ini bisa dikelola, bagaimanapun juga itu menjadi semacam mini TPA. Artinya sampah tuntas di TPS, jadi nggak sampai dikirim ke TPA. Karena terus terang biaya yang cukup besar adalah memang dalam angkutan sampah, biaya operasional ini juga cukup mahal. Secara praktis kami menyampaikan bahwa biaya pengelolaan sampah di sumbernya itu jauh lebih murah dibandingkan kalau pengelolaan sampah di TPA. Sehingga kami kalau bisa menyelesaikan masalah di dekat sumber itu sangat signifikan, akan membantu biaya operasional untuk ditekan sekecil mungkin supaya tingkat layanan masyarakat semakin besar. Ini kami saat ini sedang kami jajaki, ada pihak
pelaku usaha yang sedang mengajukan permohonan kerjasama kepada kami. Nanti ini akan kami koordinasikan bersama tim kerjasama daerah. Harapannya nanti kalau mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten bisa diwujudkan, maka keluhan-keluhan masyarakat tentang pengolahan sampah ini bisa kami perkecil atau bisa dihilangkan. Karena memang salah satu problem selain biaya, tentunya juga meningkatkan edukasi masyarakat ini juga bukan hal yang mudah. Sehingga dengan adanya pengelolaan sampah yang lebih optimal ini, nanti keluhan-keluhan itu bisa kami kurangi. Sahabat, Insinyur Sigit Setiawan menyampaikan daya tampung tempat pengolahan akhir sampah di Jabon per hari 645 ton, sehingga tidak bisa mengcover jumlah sampah per hari yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Untuk itu pihaknya akan lakukan optimalisasi terhadap kinerja TPST dan TPS 3R sehingga bisa menjadi mini TPA dengan tujuan jumlah sampah yang harus dibuang di TPA Jabon bisa diminimalkan. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Catatan reporter Suara Sidoarjo.